Halo, selamat berjumpa kembali saudaraku semua. Dimanapun berada, salam sehat selalu. Kali ini dalam konten saya, Sandi Sular Solo Channel, akan menceritakan pahlawan-pahlawan cilik di masa penjajahan Kompeni Belanda dahulu yang sangat gigih melawan penjajahan Belanda di lereng Gunung Lawu, Surakarta. Ada dua pahlawan cilik yang manjing di keris. Dua pahlawan cilik ini telah berjuang melawan kompeni, yaitu Kompeni Belanda di Indonesia, tepatnya di lereng Gunung Lawu. Anak-anak remaja atau anak yang usianya masih 15 tahunan oleh orang tuanya dididik untuk melawan penjajah Belanda dengan dibekali, yaitu keris disisipkan di pinggang dan dibawain senjata laras panjang dan dibawain granat serta bom tarik dengan dibawakan dengan kawan-kawannya. Anak-anak itu membantu penyerangan para orang tuanya melawan penjajahan Belanda di Indonesia, ya khususnya di daerah Surakarta ke timur, ya. Di mana anak-anak itu kalau malam keluar menyerang Belanda yang sedang piket. Kalau siang, kalau Belanda itu naik jeep putar di jalan-jalan untuk mengadakan patroli, jalan-jalan itu kadang-kadang sudah dipasangi bom oleh anak-anak itu, yaitu bom tarik, sudah dipasangi dengan dadung, istilah saya, ikatan, kumparan yang ditarik kalau pas mobilnya lewat di jalan itu. Langsung meledak, war, bleng gitu, hancurlah mobil Belanda itu beserta penumpang-penumpangnya, beserta pasukan Belanda yang ada di mobil itu. Ya. Selanjutnya, anak-anak yang membantu menyerang itu sedemikian rupa bahwa perjuanganmu adalah untuk bangsa kita Indonesia ke depan, biar merdeka, 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 dan bangsa Indonesia bisa sejahtera, sejahtera, sejahtera lahir dan batin. Kamu adalah pahlawan bangsa Indonesia. Ya, itu ceramah dari orang tuanya. Anak-anaknya itu giat untuk berlatih fisik lahir dan batin serta menyerang secara kasat mata siapa penjajah Belanda yang ada di sekitar itu, maka akan dibunuh baik dengan senjata api maupun dengan keris maupun dengan bom maupun dengan granat. Selanjutnya, bahwa perjuangan bangsa kita, ya, nenek moyang kita, ya, atau saudara kita yang sudah tua, ya, bahwa mengatakan bahwa
banyak Belanda yang meninggal dunia karena pasukan-pasukan di Solo yang bersatu menyerang kompeni Belanda. Ya. Selanjutnya, kompeni Belanda ini diserang oleh pasukan-pasukan pahlawan bangsa kita yang telah gugur ini kurang lebih pada tahun 1935 sampai 1940. Ya. Pada suatu hari, pahlawan-pahlawan cilik itu mati tertembak oleh kompeni Belanda. Dan kerisnya ini, keris yang dibawa ini berlumuran darah. Nah, pasukan cilik ini meninggal dunia, tapi kerisnya ini adalah penjelmaan dari pahlawan cilik ini. Karena anehnya Belanda menembak dua pahlawan cilik ini fisik tidak bisa kelihatan, begitu tembak langsung hilang, ya, menjelma di keris yang dibawa, ya, yang berlumuran darah itu. Langsung oleh temannya, keris teman seperjuangannya itu, kerisnya itu dilemparkan di kebun, ya, masih berlumuran darah, ya. Tetapi anehnya pahlawan cilik ini mau dikubur tidak ada jasadnya karena sudah hilang, menjelma ke keris itu. Ya. Tetapi anehnya setiap malam Jumat ada suara anak yang menangis di kebun itu. Ya. Yang dekat di desa pinggir, yang dekat bambu, ya, tumbuh bambu banyak, kerisnya ada di situ. Tiap malam Jumat ini suara tangisan anak itu terdengar. Kemudian oleh orang-orang desa di situ ditanyakan oleh orang yang punya kekuatan berlebih. Kemudian oleh orang tua itu dilihat tidak kasat mata bahwa di situ ada dua anak cilik yang meninggal, ya, belum dikubur. Ya. Tetapi setelah dicek, anak cilik tidak ada. Yang ada itu adalah dua keris di situ. Ya. Berarti yang menangis itu adalah jelmaan dua bocah pahlawan ini setiap malam Jumat menangis karena tidak dikubur. Meskipun berwujud keris. Akhirnya disuruh mengubur dua keris itu. Dua keris itu kemudian dikubur layaknya manusia, diberi bunga, didoa-doakan, dikubur dengan baik layaknya manusia. Akhirnya setiap malam Jumat tidak ada suara tangisan anak-anak lagi. Itulah pahlawan-pahlawan bangsa kita yang telah gugur di medan perang. Tetapi anak cilik itu punya kekuatan luar biasa, tidak kasat mata. Ditembak langsung menghilang, menjelma masuk keris. Karena kerisnya belum dikubur, maka dia menangis. Akhirnya setelah dikubur, tiap malam Jumat tidak ada tangisan lagi. Itulah sekilas cerita para pahlawan kita yang telah gugur. Ini true story, ya. Cerita ini adalah cerita yang betul-betul terjadi apa yang saya katakan. Karena keris yang dipendam dikubur itu adalah di pekarangan nenek saya, ya. Di pekarangan yang kakung saya. Ya, jadi saya sendiri tahu persis. Cerita itu nyata, yang cerita itu adalah beliau-beliau yang masih hidup. Ya.
Semoga apa yang saya sampaikan ini sebagai renungan bahwa pahlawan kita itu bergerak, tidak hanya usia yang sudah dewasa, tetapi anak-anak ikut terjun melawan Kompani Belanda untuk mencapai, pahlawan-pahlawan kita ini menyerang untuk mencapai Indonesia merdeka. Ya. Demikian saudara-saudara sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, apa yang saya sampaikan menjadikan renungan bahwa kemerdekaan itu tidak diambil dengan mudah, tapi diambil dengan jiwa dan raga dan nyawa dan darah sebagai perjuangan mereka untuk memerdekakan Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Terima kasih.